Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Maulana, NPM 24230394. Saya dari kelas 4K akan mempresentasikan peran pendidikan jasmani dan olahraga dalam pembentukan karakter. Menganalisis pendidikan jasmani dan olahraga atau PJOK sebagian instrumen pembentukan karakter peserta didik dalam perspektif sosiologi, menggabungkan kajian fungsionalisme dan interaksi sosial untuk menghasilkan rekomendasi praktis bagi pendidikan, sekolah, dan kebijakan publik. Pendahuluan dan latar belakang. Dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0, PJOK dipandang strategis untuk membentuk karakter karena aktivitas olahraga menanamkan nilai efektif, fair play, sportivitas, empati, tanggung jawab, disiplin, dan kerja sama lain kebugaran fisik. Syarifuddin, DKK, 2022 menegaskan PJOK mencakup dimensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Rizky, DKK, 2024, dan ada Winarni 2011 menambahkan bahwa nilai-nilai harus diajarkan secara sistematis oleh pendidik untuk menjadi efektif. Rumusan masalah, peran PJOK. Bagian PJOK berperan dalam proses pembentukan karakter peserta didik dari perspektif sosiologi. Faktor sosial, faktor sosial apa yang mempengaruhi efektif PJOK dalam pembentukan karakter. Dampak sosial, bagaimana dampak sosial pelaksanaan PJOK terhadap pembentukan karakter di lingkungan sekolah. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian, menganalisis peran PJOK dalam pembentukan karakter secara sosiologis, mengidentifikasikan faktor sosial pengaruh efektivitas, mendeskripsikan dampak sosial, merumuskan solusi dan rekomendasi berbasis analisis. Manfaat teoritis, kontribusi pada kajian sosiologi pendidikan dan teori fungsionalisme serta interaksi sosial dalam konteks PJOK. Manfaat praktis, paduan untuk guru, pengembangan kurikulum sekolah, dasar kebijakan publik, dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang peran olahraga. Tinjauan teori fungsionalisme. Fungsionalisme melihat masyarakat sebagai sistem bagian-bagian yang saling terkait. Dalam perspektif ini, olahraga berfungsi untuk sosialisasi nilai atau disiplin, kerjasama, sportivitas. Integrasi sosial dan kontrol sosial memberi saluran positif bagi energi remaja dan mengurangi penyimpangan. RUU dan literatur atau Undang-Undang Nomor 3 2005, Rusdin, DKK, 2023, Winarni 2011 menegaskan olahraga sebagai subsistem sosial yang mendukung keberlangsungan tentang masyarakat bila dikelola dengan baik. Tinjauan teori interaksi sosial. Interaksi sosial menekankan pembentukan makna dan karakter melalui hubungan simbolik antara individu. Dalam PJOK, karakter terbentuk lewat pemodelan, penguatan, dan pengalaman interaksi nyata. Bukan hanya
partisipasi fisik, pendekatan Bandura, pendekatan perkembangan struktural, dan pendekatan sosial psikologikal menjelaskan mekanisme ini. Deskripsi fenomena dan tentang implementasi fenomena, potensi besar PJOK sebagai media pembentuk karakter kontrarelitas implementasi di sekolah, ekstrakurikuler yang belum terintegrasi, variasi kompetensi guru PJOK, dan perilaku tidak sportif yang masih muncul. Faktor penghambat, motivasi rendah, fasilitas terbatas, peran pendidikan belum optimal, gangguan teknologi, dan manajemen waktu. Dampak sosial, positif dan resiko. Dampak positif, 1. Pengembangan nilai karakter, kejujuran, tanggung jawab, sportivitas. 2. Keterampilan sosial dan kepemimpinan, komunikasi, kerja tim, leadership. 3. Pencegah perilaku antisosial, identifikasi sosial positif, dan jaringan dukungan. 4. Integrasi budaya dan nasionalisme, olahraga tradisional sebagai wahana pelestarian budaya. Dampak negatif dan resiko. 1. Potensi internalisasi nilai agresif bila pengolahan salah. 2. Overemphasis pada kemenangan mendorong praktik tidak etis. 3. Kesenjangan implementasi akibat faktor eksternal, keluarga, pergrup, teknologi. Solusi dan rekomendasi. Rekomendasi pedagogis, integrasikan nilai karakter secara eksplisit dalam tiap sesi PJOK. Terterap 9 strategis pengembangan karakter menurut Winarni 2011. Gunakan pendekatan inklusif dan personal sesuai Syarifuddin DKK 2022. Rekomendasi kelembagaan. Integrasikan olahraga ke kurikulum karakter secara holistik. Tingkatan kompetensi guru PJOK melalui pengembangan profesional. Lakukan evaluasi dan monitoring sistem. 3. Rekomendasi kebijakan. Kembangkan ekosistem olahraga berbasis karakter. Sediakan fasilitas olahraga publik terjangkau. Perkuat program PKK dan integrasi peran PJOK sebagai indikator keberhasilan. Kesimpulan dan cara menutup. Kesimpulan, PJOK berperan signifikan dan multidimensional dalam pembentukan karakter, meliputi fungsi sosialisasi nilai, integrasi sosial, dan kontrol sosial, serta proses relasional melalui interaksi. Efektivitas dipengaruhi kepemimpinan, desain program, lingkungan sekolah, partisipasi aktif, dan sinergi sekolah, keluarga, masyarakat tanpa pengolah tepat. Dan resiko
Internalisasi nilai negatif dan budaya memang tanpa etika. Saran inti, guru PJOK menjadi role model yang diintegrasikan nilai karakter dalam praktik. Kepala sekolah dan pembuat kebijakan mendukung sumber daya, kurikulum, dan regulasi. Penelitian melanjutkan studi empiris mendalam. Masyarakat mendukung partisipasi olahraga sebagai wahana pembentukan karakter. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.